Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Ummu Alia. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman terkait sinking fund jangka panjang dan juga sinking fund jangka pendek sesuai dengan requestan teman-teman di Instagram. Jadi kemarin itu aku bikin polling ya teman-teman antara share edit video reels atau sharing untuk budgeting. Dan suara terbanyak ternyata jatuh kepada budgeting. Nah, sebelum ke budgetingnya, aku mau mendahulukan dulu sinking fund ya. Karena ini juga nggak sedikit banyak teman-teman yang DM, gimana sih cara memulai bikin sinking fund, dari mana dan gimana caranya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, ini tidak ada niat pamer sama sekali, hanya sekedar sharing barangkali ada sisi baik manfaat untuk teman-teman, dan jika ada hal yang tidak baik tolong jangan ditiru ya teman-teman. Oh ya, yang belum tahu apa itu sinking fund, jadi aku sedikit jelaskan. Sepengetahuan aku, sinking fund itu adalah tabungan yang bertarget dan sudah ditentukan juga nominal-nominalnya hingga mencapai target yang sudah kita buat. Ada 12 kategori untuk sinking fund jangka pendek yang akan aku share terlebih dahulu. Dan untuk mengisinya ini tidak mengambil dari gaji pokok ya teman-teman, tetapi dari uang sampingan aku dan suamiku. Tapi kembali lagi ke masing-masing juga, apabila teman-teman mau menyisihkan dari uang gaji pokok, ya tidak apa-apa. Memang sih aku membuat sinking fund agak banyak ya teman-teman, belum sinking fund yang jangka panjangnya. Tapi tidak menjadikan aku beban ya teman-teman, karena aku tidak menargetkan harus ditabung setiap harinya. Jadi ya kapan aja ada uang dingin gitu, barulah aku isi. Dan ada beberapa yang aku rasakan lebih semangat setelah membuatkan anggaran sinking fund ini ya teman-teman. Walaupun tidak bertarget dan tidak ada kewajiban untuk diisi wajib setiap hari, minggu atau bulannya, tapi semangatnya itu beda ketika aku tidak membuatkan sinking fund seperti ini. Aku juga tidak khawatir cara mengisinya gimana, karena aku yakin Allah akan kasih ke kita asal ada usaha dan juga doa. Oh ya, walaupun gak ada target untuk mengisi setiap harinya, tapi di sinking fund aku ini juga ada yang diprioritaskan dan ada juga yang tidak diprioritaskan. Contohnya kayak misalnya pajak motor, nah ini lebih aku prioritaskan. Teman-teman tidak perlu bingung lagi ya cara menulisnya gimana, bikin angkanya berapa. Intinya tujuannya sudah jelas untuk membeli apa, nominalnya berapa, dan bikin angka-angkanya itu sesuaikan dengan kemampuan kita aja. Di sini aku membuat angka 25 karena aku ingin lebih ringan aja gitu, nggak terlalu berat. Memang sih agak ribet, capek-capek nulis, bikin kotak-kotaknya juga banyak. Ya itu mah disesuaikan aja ya teman-teman. Bisa juga dipersimpel kok oleh teman-teman. Kalau misalnya pengen cari referensi cara bikin kotak-kotaknya atau menulisnya, banyak kok di YouTube referensi dari teman-teman yang lain. Aku bikin dengan caraku sendiri yang memang agak ribet, tapi aku ngejalaninya dengan sukacita karena segala sesuatu yang kita sukai ketika kita melakukannya akan terasa ringan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk sinking fund jangka pendek yang pertama ada lebaran dengan dana 2 juta. Nah, nominalnya 25.000 yang aku buat. Kemudian sinking fund yang kedua ada kurban. Kurban juga sama ya, nominal angkanya 25.000. Total yang harus dicapai ada 3 juta. Yang ketiga ada pajak motor. Untuk pajak motor ini aku targetkan 1 juta dengan nominal angka 25.000. Kemudian ada rak piring, ini rak piringnya aku targetkan 1.250.000 dengan nominal angka 25.000. Kacamata juga nominal angkanya 25.000 dengan target 1 juta. Ada pisau set atau pisau silikon, ini aku targetkan 250.000 dengan nominal angka 25.000. Dan ada dekorasi, semua sama sih 25.000 ya teman-teman, supaya nggak berat gitu, jadi aku nggak terlalu besar bikin angka-angkanya. Nah untuk dekorasi 1 juta, dan untuk beauty kurang lebih 400.000 dengan nominal angka 25.000. Ada kenaikan kelas 3 untuk Alia, ini nominalnya targetnya 1,5 juta, nominal angkanya 20.000. Nah selanjutnya ini ada perencanaan saving goals untuk kedepannya ya teman-teman. Nah untuk saving goals yang sekarang ini aku masih di perjalanan menuju finish dan menggunakan ziplock yang A5 ya teman-teman. Jadi aku mau menuntaskannya dulu hingga finish, dan nanti jika sudah selesai rencana aku mau pindah ke ziplock yang A6.
Buat aku, saving goals ini juga udah ada tujuannya ya teman-teman. Untuk pecahan 2000-an tujuannya untuk membeli snacks, bekal 1 bulan ke depan untuk keluarga. Dan untuk pecahan 5000 tujuannya untuk membeli food chopper. Sedangkan pecahan 10.000 dan 20.000 yang nanti jika sudah terkumpul mencapai 5 juta lebih, tujuannya untuk membeli iPhone. Amin. Baik, untuk sinking fund jangka pendek udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sinking fund jangka panjang. Nah, yang pertama di sini ada simpanan atau tabungan. Nah, untuk tabungan ini tidak bertarget ya teman-teman, tapi sifatnya rutin gitu ditabung setiap bulannya. Dan ini aku ngambil dari gaji pokok sebesar Rp500.000. Kemudian untuk sinking fund jangka panjang yang kedua ada dana darurat. Nah, ini juga tidak bertarget ya teman-teman, tapi diisi setiap bulannya dan menyisihkan dari gaji pokok sebesar Rp300.000. Fungsi untuk dana darurat ini banyak ya teman-teman. Bisa untuk menutupi anggaran yang minus di budgeting, atau misalnya keluarga ada yang sakit, atau ada dana yang diperlukan di luar dugaan. Nah, ngambilnya dari sini ya teman-teman. Nah, di sini juga aku membuat catatan ada dana masuk dan juga keluar, karena potensinya akan selalu ditambah dan juga diambil. Nah, kemudian sinking fund berikutnya ada keperluan anak, keperluan istri, dan juga keperluan suami. Tapi untuk ini tidak mengambil dari gaji pokok ya teman-teman. Ini murni dari pendapatan sampingan dan aku targetkan Rp50.000 setiap kali nabungnya. Untuk keperluan-keperluan ini banyak banget ya teman-teman. Antara anak, suami, dan istri pasti memiliki keperluan-keperluan pribadi, misalnya kosmetiknya atau pakaiannya, sandalnya, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada pendidikan. Ini tuh sinking fund jangka panjang ya teman-teman. Jadi aku memerlukan uang sekitar kurang lebih 5 juta gitu untuk 5 tahun ke depan. Jadi aku nabungnya kurang lebih 100.000 setiap bulannya, dan ini juga ngambil dari uang sampingan. Kemudian ada liburan. Untuk liburan aku targetkan Rp50.000. Nah, ada furnitur juga. Furnitur ini untuk keperluan-keperluan kayak misalnya lemari, tempat tidur, drawer, dan lain-lain. Nah, sebenarnya nggak ada target sih berapa-berapanya, tapi aku usahakan 50.000 setiap kali menabungnya gitu teman-teman. Tapi nggak wajib-wajib banget, karena menurut aku kalau misalnya sinking fund di target berapa-berapanya itu kayak jadi beban gitu. Nah, kemudian untuk elektronik juga sama. Ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan elektronik, karena kebetulan aku tuh belum memiliki banyak perabot gitu. Nah, selanjutnya ada perintilan. Nah, perintilan itu untuk keperluan-keperluan kayak misalnya ambalan, keperluan kayak misalnya bunga, ada mirror, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget lah keperluan-keperluan yang berkaitan dengan perintilan rumah tangga gitu ya. Nah, ini ada challenge untuk recehan 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 yang aku sebutkan tadi. Jadi belum selesai ya teman-teman, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera selesai. Nah, jadi untuk sinking fund jangka panjang ini berbeda dengan jangka pendek ya teman-teman. Di sini tidak ada nominal atau angka-angka yang aku buat karena memang targetnya masih sangat jauh. Jadi aku menulis nominal itu ketika masuk uangnya aja gitu. Karena khawatirnya kurang dari angka tersebut. Di sini aku sih berharapnya 50.000 setiap masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya ada 20.000 juga aku akan tabungin gitu. Dan aku juga membuat catatan masuk dan keluar karena potensi untuk diambil dan bertambah itu kemungkinan terjadi ya teman-teman. Nah, ini juga ada saving goals yang aku ceritakan tadi, semoga cepat selesai ya teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu update sinking fund aku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.